Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang amfibi. Nama kelompok Armayesi Manulang, Sarma Manulang, Adinda Latifa, Mahlidan Rangkuti. Ini ciri-ciri pada amfibi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri amfibi. Di sini di slide yang saya tampilkan ada 9. Yang pertama, penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Yang selanjutnya, hewan berdarah dingin atau poikilotrem. 3. Amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, hewan berkaki 4 dengan alat gerak berupa 2 pasang kaki. Amfibi memiliki selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya. Kaki ini berfungsi juga untuk melompat dan berenang. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Alat pernapasan amfibi setelah dan sebelum metamorfosis berbeda. Saat masih larva atau kecebong, alat pernapasannya berupa insang. Setelah dewasa, bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit dan hidung amfibi mempunyai katup yang berfungsi mencegah air tersedot masuk ke dalam tubuh ketika menyelam. Mata amfibi memiliki selaput tambahan yang disebut membran nictitans. Selaput ini berguna saat menyelam. Amfibi berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel eksternal, yaitu betina melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya. Yang selanjutnya, morfologi amfibi. Kita bisa lihat di sini dia mempunyai mata, ini mata, nostril, timpani atau pendengaran atau disebut juga telinga. Terus ini dia mempunyai jari, kaki depan. Terus ini ada kepala, punggung, perut, ini perutnya, ini kaki belakang, ini kaki berselaput. Oke, selanjutnya kita ke habitat amfibi. Amfibi umumnya merupakan makhluk semi akuatik yang hidup di darat pada daerah yang terdapat air tawar yang tenang dan dangkal. Tetapi ada juga yang hidup di pohon sejak lahir sampai mati, dan ada juga yang hidup di air sepanjang hidup. Amfibi banyak ditemukan di areal sawah, daerah sekitar sungai, rawa, kolam, bahkan di lingkungan perumahan pun bisa ditemukan. Terus di sini kita bisa lihat perbedaan antara katak dan kodok. Perbedaan dari segi ukuran. Kalau dari ukuran katak itu lebih kecil daripada kodok. Dari bentuk tubuh, katak itu langsing memanjang, sedangkan kodok itu dia bulat. Dari permukaan kulit kita bisa lihat kalau katak itu kulitnya basah atau lembab, tipis dan halus, sedangkan kalau kodok dia itu kulitnya kering, tebal dan kasar. Terus perbedaan dari segi pundi hawanya, kalau katak dia tidak mempunyai pundi hawa, sedangkan kodok dia mempunyainya. Perbedaannya lagi dari penebalan kulit, katak tidak mengalami penebalan pada kulit, sedangkan kodok dia mengalami penebalan oleh zat keratin. Bentuk lidah, kalau katak itu lidahnya bercabang, kalau kodok lidahnya tidak bercabang. Terus di selaput renangnya, kalau katak selaput renang tidak terlalu jelas, tapi kalau kodok selaput renangnya itu jelas. Warna, kalau katak mempunyai warna yang mencolok, kalau kodok warna kecoklatan. Kelenjar racun atau granula mukosa, kalau katak itu tidak semua katak memiliki kelenjar racun, kalau kodok semua kodok memiliki kelenjar racun. Pigmen kulit, kalau katak itu kromatofor dan melanopora yang mengandung pigmen hitam dan coklat, serta lipora yang mengandung pigmen merah. Kalau kodok itu hanya memiliki pigmen melanopora. Habitat, kodok hidup di daerah basah dan berair, sedangkan itu tadi katak, kodok itu hidup di daerah kering. Ukuran kaki, kalau katak lebih panjang sehingga dapat membuat lompatan yang jauh, sedangkan kodok lebih pendek yang menjadikan lompatannya hanya berjarak pendek. Ini morfologi amfibi, ini katak bisa kita lihat. Ini dia ada agak berwarna kehijau-hijauan, hitam-hitamnya. Terus ini kodok. Ini gambar dari kodok dan katak, di mana
Kodok itu memiliki struktur badan yaitu kasar atau bergerigi, sementara pada katak itu licin, dan ini bentuk dari kodok betina dan jantan. Ciri-ciri umum pada amfibi yaitu warna kulitnya bermacam-macam, ada hitam, coklat, merah, kuning, hijau, dan biru. Reproduksi berlangsung dengan perkawinan eksternal. Tubuhnya memiliki sistem urogenital, saluran kelamin, dan saluran ekskresi, bergabung menjadi satu dalam satu kloaka. Dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Gymnophonia, Caudata, dan Anura. Memiliki kulit yang selalu basah dan lembab dan berkelenjar. Alat gerak pada amfibi berupa 2 pasang kaki yang digunakan untuk berenang dan berjalan. Jari-jarinya masing-masing kaki amfibia berkisar 4-5 jari atau lebih sedikit. Amfibi memiliki kelopak mata yang dapat digerakkan. Amfibi memiliki mata yang memiliki selaput yang dapat melindungi mata saat berada di air. Dan amfibi memiliki mulut yang bergerigi, juga memiliki lidah yang dapat dijulurkan. Pada masa kecilnya, amfibi bernapas dengan insang. Pada masa dewasanya, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulitnya sehingga kulit tampak lembab. Selanjutnya ada sistem kerangka pada amfibi. Kita contohkan dengan katak. Katak memiliki kerangka tenggorokan, ulna, radius, humerus, ruas jari, tulang ekor, mata kaki, rongga mata, tulang berikat, ruas tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha atas. Begitu juga dengan amfibi lainnya, seperti salamander, memiliki kerangka yang kecenderungan hampir sama dengan katak. Selanjutnya ada anatomi amfibi. Ada katak. Anatomi amfibi pada katak ini, ialah ada esofagus, paru-paru, atrium kanan, hati, usus besar, lalu ada ovarium, usus halus, lambung, empedunya, ventrikel, atrium kiri, dan letaknya itu di jantung, paru-paru kiri, arteri, dan laring. Ini adalah sistem perkembangbiakan amfibi. Yang pertama, beberapa amfibi meletakkan telur-telurnya di luar air atau di daun palem. Telur ini pun menetas, terus berkembang menjadi dewasa dengan melewati tahap kecebong. Amfibi lain berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Mereka melalui proses tersebut yang disebut neoteni, atau mereka menjadi matang secara seksual saat baru menjadi berudu dan melanjutkan hidup mereka dengan insang. Ini itu adalah proses perkembangbiakan amfibi. Ini pertama dia jadi telur, ini udah jadi larva, ini kecebong, ini katak kecil, ini katak dewasa, dan ini dia menjadi induknya. Ini adalah prosesnya. Selanjutnya, sistem ekskresi amfibi. Amfibi memiliki alat ekskresi
Opistonefros. Amfibi memiliki saluran urin dan katak dewasa biasanya mengeluarkan urin daripada amonia. Pada katak jantan, kedua ginjal bersatu dengan saluran kelamin, sedangkan pada betina ginjalnya. Sistem pencernaan amfibi. Pada proses pencernaan, makanan dari rongga mulut masuk ke kerongkongan ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna. Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan mengeluarkan melalui koala. Selanjutnya, alat reproduksi dan ekresi. Pada katak jantan itu ada korpus adiposom, yang kedua testis, yang ketiga vesika seminalis, yang keempat koala, yang kelima urete, yang keenam ginjal. Sedangkan pada betina ada ovum, yang kedua kloaka, yang ketiga uretus, yang keempat saluran telur, yang kelima ovarium. Sistem saraf pada amfibi. Otak amfibi terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian terkecil. Pada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, yang saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Sistem saraf pusat meliputi otak encephalon dan susun tulang belakang medula spinalis. Sistem otak amfibi seperti sistem otak pada organ yang lain sebagai transisi antara ikan dan reptil. Sistem otak ikan berpusat pada gerakan tubuh ke lateral, membuka dan menutup mulut serta gil apertura, operculum atau penutup lubang atau celah insang, dan gerakan sirip yang relatif sederhana. Ada perbedaan antara ikan dengan amfibi, yaitu sekat horizontal pada amfibi membagi otot dorsal dan ventral. Sistem peredaran pada amfibi. Peredaran pada katak, darah campuran, bersih atau kotor, dipompa dari bilik jantung ke paru-paru dan kulit. Di tempat ini darah mengikuti oksigen, selanjutnya darah ke serambi kiri dan ke bilik lagi. Darah campuran dipompa dari bilik jantung ke seluruh tubuh, kepala, hati, usus, dinding tubuh, dan ginjal. Melalui arteri di dalam organ-organ tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikuti karbon dioksida. Darah yang mengandung CO2 mengalir melalui pembuluh vena dan tercampur lagi dengan darah bersih, demikian seterus berulang-ulang. Terima kasih.